Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muhasabah ke-16 tentang bagaimana akhir hidup kita. Guruku pernah mewanti-wanti, perbaikilah amal yang zahir dan batinmu, dan janganlah engkau terpengaruh dengan ketaatanmu sehingga engkau merasa bangga karenanya. Jangan kau sandarkan amalanmu kepada makhluk. Jagalah baik-baik amalan itu, biarkan dia benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Ingatlah, tidak ada jaminan bagi siapapun bahwa orang yang baik itu akan selalu baik sampai akhir hayatnya. Juga tidak ada jaminan bahwa orang yang buruk itu akan selalu buruk sampai akhir hayatnya. Iman manusia biasa seperti kita itu turun naik. Allah lah yang maha membolak-balikan hati. Oleh karena itu, jangan kau lupa memohon kepadanya agar dikuatkan imanmu, agar dipandu hatimu dengan cahayanya, agar istiqomah di jalan agamanya yang lurus dan di atas petunjuk Rasulnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal saja. Tapi ketentuan tiba-tiba jatuh padanya sehingga dia mengamalkan amalan ahli neraka. Maka dia menjadi ahli neraka. Dan sungguh ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal saja. Tapi kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Maka surgalah tempat dia kembali." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh celaka jika Allah Azza wa Jalla memindahkanmu dari keadaan yang sekarang ke keadaan yang lain. Tidak ada yang dapat menolongmu jika Allah Rabbul Izzati mengatakan kepada ketaatanmu itu, jadilah maksiat. Dan kepada sifat yang bersih itu, jadilah keruh dan kotor. Nauzubillah. Camkan ini. Jangan kau campur amal solehmu dengan maksiat kepadanya. Perbuatan seperti ujub atau berbangga diri, riya atau pamer, dan merasa lebih dibandingkan orang lain dalam beribadah atau takabur adalah perbuatan yang dapat menyebabkan rusaknya pahala amal ibadah itu sendiri, seperti api melahap kayu bakar. Jangan kau menjadi hamba hawa nafsumu. Carilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mencintainya. Waspadalah akan kemurkaan Allah saat engkau durhaka kepadanya. Dan janganlah engkau memupuskan harapanmu kepada Allah pada saat itu. Ingat, seluruh jagat raya sampai atom-atomnya dalam genggaman kekuasaan Allah Rabbul Izzati. Dia maha berkehendak. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan mata Allah. Tidak ada rahasia hati yang luput dari pendengarannya. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Nah, kembalilah kepada Allah Ta'ala sebelum datang hari di mana orang-orang munafik akan tergelincir kakinya, orang-orang yang zalim akan menggigit jarinya, dan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi akan memukul-mukul kepalanya sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim itu menggigit dua jarinya karena menyesali perbuatannya. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27. Kau tentu pernah mendengar kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah saat ia bertutur pada para sahabatnya. Suatu hari ada beberapa orang yang mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seraya bertanya tentang beberapa hal. "Wahai Ibnu Abbas, tolong katakan pada kami tentang
Yang pertama, amalan apakah yang paling utama? Kedua, hari apakah yang paling utama? Dan ketiga, bulan apakah yang paling utama? Ibnu Abbas lalu menjawab, sesungguhnya amalan yang paling utama adalah sholat pada waktunya. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Dan bulan yang paling utama adalah bulan Ramadan. Sayyidina Ali pun melanjutkan, jika saja pertanyaan mereka itu ditanyakan kepada semua ulama, pasti jawabannya akan sama seperti yang telah dijawab oleh Ibnu Abbas. Namun jika pertanyaan itu ditanyakan kepadaku, maka aku akan menjawabnya dengan jawaban yang berbeda. Bagiku, amalan yang paling utama adalah amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Hari yang paling utama adalah hari di mana aku mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan bulan yang paling utama adalah bulan di mana aku senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu jangan sampai engkau terpedaya dengan banyaknya amalanmu. Karena semua amalan itu yang Allah Ta'ala lihat adalah penutupnya, khotimahnya. Jadi hendaklah engkau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki penutup amalanmu itu. Dan agar Allah kelak mencabut nyawamu dengan sebaik-baik amalanmu, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah yang telah engkau sandarkan atau nisbahkan kepadanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wallahu alam bissawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.